Sekarang kita masuk di bagian exercise ya, latihan. Jadi latihan itu yang paling esensial ya, yang paling vital untuk bisa menguji dan mengasah kemampuan teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah exercise makes perfect ya. Jadi selalu latihan supaya bisa lebih baik gitu atau bahkan sempurna ya. Gitu. Jadi jangan lupa selalu exercise. Nah, seperti yang kita lakukan, kita perlu exercise nih biar teman-teman tidak kaku dan bisa tahu seperti apa sih gambaran purpose of the text khususnya ya pada ujian literasi bahasa Inggris SNBT 2025 nanti. Oke guys, are you ready? Yes, we are. Let's go. Kita cek ya. Nah ini, oke. Jadi di sini ada suatu bacaan sangat pendek ya. Mungkin ini potongan dari suatu bacaan, hanya paragraf tertentu saja yang diambil di sini ya. Nah kita cek ini suatu paragraf mungkin berisi hanya 2 kalimat atau 3 kalimat ya. Biasanya paragraf itu nggak terlalu panjang isi kalimatnya kalau di SNBT. Mungkin ya seperti saya bilang tadi 2 sampai 4 kalimat ya. Di sini kalau saya perhatikan ada 2 kalimat teman-teman. Oke, kita sekarang coba pahami ya ini tentang apa. Nah, jadi kalau teman-teman menghadapi sebuah bacaan, biasakan untuk membaca dulu kalimat pertama ya, supaya kita tahu apa sih topik yang dia bahas gitu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis ya? Apa sih yang menjadi inti pada bacaan tersebut ya. Nah, di sini kalau kita baca ada kata pit soil ya. Pit soil atau gambut ya. Jadi kalau gambut itu, tanah gambut mungkin sudah tidak asing ya di telinga teman-teman. Ada jenis tanah namanya tanah gambut, itu dalam bahasa Inggris namanya pit ya, pit soil gitu. Katanya ini ada a type of nutrient poor soil. Oh, oke. Jadi katanya ini merupakan sebuah jenis tanah yang kurang nutrisi gitu. Nah, jadi katanya tanah gambut ini sangat kurang nutrisinya. Itu yang dia sampaikannya di awal kalimat mengenai tanah bergambut. Nah, sekarang kita cek lagi apa sih yang membuat dia jadi kurang nutrisi mungkin ya. Nah, di kalimat kedua di sini ada kata high levels of N and organic matters in pit soils. Jadi katanya tingkat yang tinggi dari N ya. Jadi mungkin N ini senyawa mungkin ya dalam tanah ya, dan organic matters ya, dan zat-zat organik pada tanah bergambut ini katanya are also accompanied by a high and nutrification process gitu. Ya, katanya juga ditemani atau dibarengi oleh proses nutrifikasi N yang tinggi sehingga ya aktivitas heterotropik organisme atau organisme heterotropik ini is not well stimulated. Oke, jadi mungkin tanah itu bagaimana supaya dia kaya dengan nutrisi, harus ada organisme ya yang beraktivitas di sana gitu, terstimulasi. Tapi karena ada pertemuan high levels N ya tadi dengan proses nutrifikasi, sehingga aktivitas organisme heterotropik ini tadi kurang terstimulasi gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia kurang bernutrisi. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi kalimat terakhirnya. Therefore, nah ada kata therefore teman-teman. Therefore artinya oleh karena itu gitu. Jadi biasanya penggunaan oleh karena itu dia ingin menyimpulkan apa yang dibahas di kalimat sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya. Bisa berupa pengulangan atau solusi mungkin teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya ada masalah di kalimat atau pembahasan sebelumnya. Coba kita baca sekarang. Oleh karena itu tingkatan fosforus ya, ada huruf P. P ini katanya perwakilan fosforus, dan K ini potasium gitu ya. Jadi fosforus dan potasium pada tanah bergambut secara umum sangat rendah atau lebih rendah dari kandungan yang ada pada tanah bermineral begitu. Jadi butuh fosforus dan potasium gitu loh teman-teman ya. Mungkin agar nutrisinya bisa lengkap atau lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan itu di tanah bergambut katanya rendah daripada tanah yang bermineral. Oke. Also, kemudian katanya ya, tanaman yang ditumbuhkan ya atau ditanam di tanah bergambut ya sangat responsif to the fertilization. Ya, kalau kita sederhanakan sangat membutuhkan begitu, sangat membutuhkan pupuk. Jadi fertilization ini pupuk teman-teman ya, yang menggunakan P and K. Tadi P adalah fosforus dan K adalah potasium. Nah, jadi singkatnya karena tanah bergambut di sini pada informasi pada bacaan ini kurang sekali fosforus dan potasiumnya, sehingga butuh sekali penambahan pupuk fosforus dan potasium. Itu yang mau disampaikan di kalimat ketiga ya. Jadi ada 3 kalimat di sini. Nah,
Sekarang kita cek ya, apa sih yang menjadi pertanyaan untuk teks tersebut setelah kita mengetahui penyampaian pada garis besar di paragraf ini. Kita cek ya. Nah, question-nya di sini, question 1 katanya, the purpose of the writer in writing the sentence. Nah, jadi the purpose of the writer. Nah ya, jadi sini dia nanyain tentang tujuan si penulis gitu dalam menulis kalimat berikut. Nah, kalimatnya itu sudah diberikan tanda kutip ya dari sini sampainya di sini, teman-teman. Ya. Oke. Jadi tujuannya apa sih si penulis menuliskan ini? Nah, tadi ini yang kita sudah baca ya. Jadi biasanya jenis pertanyaan purpose itu dia akan mengutip ya kalimat atau bagian yang ingin ditanyakan gitu tentang tujuannya apa itu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, walaupun ini ujian dan tantangan, biasanya teman-teman diberikan fasilitas nih oleh pembuat soal supaya teman-teman tidak perlu terlalu sibuk mencari di bacaan. Biasanya diwakilkan atau ditayangkan kembali pada soalnya seperti ini ya. Nah, tadi kita sudah pahami, jadi therefore ya, sampainya di mana? Using P and K, ada 2 kalimat. Ini mengungkapkan bahwa karena tanah bergambut sangat kurang fosforus dan potasiumnya, sehingga katanya kalau misalnya ada tanaman ya teman-teman, harus ditanam di atas tanah bergambut, ya mungkin karena keadaannya nggak ada tanah yang bermineral ya, nggak ada tanah yang lebih baik, cuma ada tanah bergambut, itu boleh. Yang penting katanya apa? Harus ada pupuk fosforus dan potasium, itu ya informasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan si penulis mengutip 2 kalimat ini? Nah, sekarang kita coba cek ya bagian A, yaitu untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tanah bermineral yang harus diberikan pupuk P dan K. Nah, seperti yang kita sudah simak tadi, yang butuh pupuk P dan K itu bukan tanah bermineral ya, teman-teman, tapi tanah bergambut gitu. Jadi yang membuat A ini tidak bisa jadi jawaban karena dia mewakilkan kata tanah mineral, sedangkan yang menjadi topik di sini atau menjadi bahan pertanyaannya adalah tanah bergambut. Jadi A kita bisa eliminasi ya, teman-teman. Nah, sekarang bagian B, coba support the increased production of fertilizers P and K. Jadi katanya tujuannya itu untuk mendukung ya produksi yang banyak ya, atau pembuatan pupuk P dan K yang semakin banyak. Itu kalau bagian B. Kalau kita perhatikan, kalau kita logikakan ya, jadi dengan menggunakan pupuk fosforus dan potasium ini untuk tanah bergambut, mungkin penggunaannya, pembeliannya semakin meningkat ya itu. Tapi tujuannya itu bukan itu, bukan supaya pupuk tersebut semakin banyak produksinya, tidak. Tapi ya harus berkaitan langsung dengan objeknya. Nah, objeknya sekali lagi apa teman-teman? Betul, yaitu pit soils alias tanah bergambut. Nah, jadi B ini masih kurang teman-teman, karena dia tidak menyinggung tentang pit soilnya. Oke? Nah, sekarang kita ke bagian C. Mengkonfirmasi ya bahwa tipe pupuk terbaik untuk tanah bergambut adalah fosforus dan potasium, P and K. Nah, kalau kita lihat tadi ya di kalimat terakhir khususnya, also the plants cultivated on the pit soil. Jadi katanya tanaman yang ditanam di atas tanah bergambut ini sangat membutuhkan pupuk P dan K. Jadi tujuannya apa? Yaitu C, untuk mengkonfirmasi bahwa pupuk yang terbaik untuk pit soil itu adalah P and K. Oke? Nah, jadi C ini bisa nih jadi jawaban ya. Karena yang pertama dia menyinggung atau melibatkan objeknya yaitu pit soil gitu ya. Dan kaitannya pit soil bersama P and K, yaitu bahwa P and K merupakan pupuk yang terbaik ya untuk bisa menumbuhkan tanaman yang ditanam di tanah bergambut itu ya. C bisa nih. Kalau kita bandingkan lagi nih bagian D dan E. Kalau D itu katanya memberikan contoh metode yang tepat. Kalau kita lihat tadi di sini kayaknya bukan metode ya. Kalau metode mungkin diberikan langkah-langkah nih. Pertama gali tanahnya gitu ya. Kemudian mungkin harus bersih, nggak ada batu-batuan gitu. Kemudian harus disiram dulu, kemudian berikan pupuk. Nah, itu baru metodologi. Tapi di sini hanya menggambarkan secara umum bahwa tanah bergambut itu supaya bisa membantu sebuah tanaman tumbuh di atasnya harus butuh pupuk potasium dan fosforus ya. Jadi bukan metodologi. Nah, D ini tidak tepat teman-teman. Jadi kita bisa eliminasi juga. Dan yang pilihan terakhir E adalah menjelaskan bahwa pupuk P dan K ini katanya diproduksi hanya untuk tanaman
yang ditumbuhkan di tanah bergambut gitu. Nah, di sini yang menjadi kesalahan ada kata produced only ya. Artinya bahwa pupuk ini hanya boleh atau hanya diperuntukkan untuk tanaman yang mau ditanam di tanah bergambut. Padahal bukan ya, maksudnya itu salah satunya gitu di tanah bergambut. Artinya bahwa pupuk potasium dan fosforus ini boleh kok di tanaman lain, nggak hanya di tanah bergambut gitu ya, tapi bisa di tanah yang lain gitu. Hanya saja teks ini menyampaikan bahwa tanah bergambut itu justru salah satunya yang paling membutuhkan ya, membutuhkan pupuk P dan K. Jadi E ini tidak mengena ya tentang tujuan apa sih yang si penulis ingin sampaikan pada pembaca. Bagaimana teman, bisa ya? Jadi demikian cara mencari jawaban yang menanyakan tentang tujuan dari suatu bacaan. Nah, seperti ini contohnya pada suatu paragraf. Oke? Ya.